mengambil beberapa contoh sampel yang kemudian kita refleksikan kaitan dengan materi yang ada di buku, yang ada di undang-undang, yang ada di perkuliahan kita, sehingga memudahkan kita dalam memahami konteks realita dalam keseharian kita. Jadi lebih memudahkan kita untuk ternyata pemahaman terhadap hukum perusahaan, kemudian perjanjian, ada hukum dagang, kita ambil dari studi kasus yang ada di keseharian kita. Baik, ini saya coba bacakan dulu. Ini Doni ya adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Pada suatu hari Doni membuat perjanjian dengan perusahaan PT Teknologi Maju untuk memasok komponen elektronik senilai 500 juta rupiah. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT Teknologi Maju akan mengirimkan komponen tersebut dalam waktu 30 hari. Jadi di sini kita lihat ada hubungan timbal balik antara Doni dengan PT Teknologi Maju. Ya, Doni ini berkontrak, ya, ada punya perjanjian dengan PT Teknologi untuk memasok komponen elektronik, ya. Jadi PT Teknologi ini menciptakan suatu produk, ya. Kemudian Doni adalah salah satu suppliernya untuk bisa membuat komponen itu, salah satu komponennya. Nilainya adalah 500 juta rupiah. Di sini disebutkan juga ada kewajiban lain, yaitu adalah tenggat waktu 30 hari setelah pembayaran dilakukan oleh Doni. Baik, kita lanjutkan. Setelah Doni melakukan pembayaran penuh pada hari yang sama setelah perjanjian dibuat, namun setelah 45 hari berlalu, PT Teknologi itu ya belum juga mengirimkan komponennya, ya, yang sudah dibayar oleh Doni. Jadi Doni sudah nunggu, tiba-tiba tidak kunjung datang komponen yang sudah dipesan. Coba dihubungi tapi tidak mendapatkan respon, kemudian ada kerugian dari pihak Doni, kemudian keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian sehingga pada akhirnya Doni dirugikan karena dia punya klien. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara materi hukum komersial, pemasaran, perjanjian, hukum dagang, hukum bisnis, dan bentuk hukum-hukum di bidang usaha lainnya, sebenarnya kita tidak akan jauh dari bidang perjanjian pada dasar kontraknya itu sendiri. Maka kalau kita lihat di sini, perjanjian itu diawali oleh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka ketika ada salah satu kewajiban ataupun pihak lain tidak memenuhi haknya, maka di situ ada yang disebut dengan kerugian. Nah, ini kalau kita sampaikan pada beberapa materi yang akan kita bahas ini, bentuk konkret dari adanya pengaturan hukum dagang, ya, maupun nanti kita ada perusahaan terbatas, kemudian ada hukum dagang dan yang lain sebagainya. Maka yang pertama, esensi dari hukum itu adalah bagaimana kita bisa meminimalisir adanya kerugian itu. Itu nilai pertama yang akan kita pahami dari materi perkuliahan ini. Kemudian yang kedua, ketika kerugian itu tidak bisa kita hindari, maka what is the right thing to do? Artinya adalah aspek-aspek hukum apa yang kemudian kita gunakan untuk mempertahankan hak kita sehingga kerugian yang tadi kita dapatkan tidak semakin membuat kita kondisi yang menyudutkan kita sehingga kita menjadi semakin dirugikan, gitu ya. Maka dari pertanyaan adalah tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Doni untuk bisa menuntut PT Teknologi Maju. Kalau kita lihat dalam kasus ini jelas Doni bisa menuntut. Namun kemudian bentuk tuntutan apa, kemudian kepada siapa, alasnya apa, ini yang perlu kita identifikasi. Kadangkala kalau kita sudah memahami aturan hukumnya, kemudian kita mengerti teorinya, pada saat kita mengkonkretkan ke dalam peristiwa konkret, akan sedikit kebingungan. Nah, nanti kita akan coba bahas. Pertanyaan yang kedua adalah, di sini ada campuran hukum dagang dan hukum perdata umum. Ya, kita tidak bisa terlepas dari dua hal ini. Kira-kira kaitannya apa? Oke ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas kasus ini, teman-teman ada yang boleh berpendapat untuk dua soal ini? Silahkan teman-teman diaktifkan mic-nya, monggo. Jika ada yang berkenan untuk jawab, nggak apa-apa, salah. Yang penting kita sama-sama belajar. Intinya dalam kasus ini,
Doni seorang pengusaha, kemudian ada PT Teknologi Maju, dia punya perjanjian untuk mensuplai komponen barang elektronik. Salah satu di antara mereka default, ya. Default itu artinya cedera janji ya. Nah, kira-kira apa sih tindakan yang dapat dilakukan oleh Doni? Doni ini orang yang dirugikan dalam kasus ini. Monggo teman-teman. Jika ada yang berani mengungkapkan pendapatnya, monggo di raise hand atau diaktifkan mic-nya. Silahkan, monggo. Nggak apa-apa, salah. Monggo, monggo. Sambil belajar. Monggo, Mas Wildan. Bentar, Pak. Mikir dulu, Pak. Oke. Ada Bintari atau Binti, Pak? Oke. Monggo Mbak Bintari kalau mau mencoba menjawab. Nggak apa-apa teman-teman ya, kita berargumen saja, berpendapat saja. Silahkan. Iya, Ya, betul. mungkin tindakan yang dapat dilakukan Doni jelas menuntut haknya ya, Pak ya. Iya, Karena kan Doni ini udah bayar penuh nih. Dia udah memenuhi kewajibannya, tapi PT Teknologi Maju itu malah mangkir gitu. Jadi yang jelas Doni harus menuntut apa yang sudah dia keluarkan gitu, Pak. ya betul. Ini dalam persoalan-persoalan kayak ini sebenarnya kita bisa menjawabnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengelaborasi jawaban itu, kemudian bisa meyakinkan seseorang yang bertanya kepada kita. Maka kalau pelajaran penting dari sebuah esensi ilmu hukum itu atau yang sedang kita pelajari ini adalah yang pertama kita berani menjawab dulu, kemudian yang kedua adalah menjawab dengan rasa penuh keyakinan, artinya kita nggak boleh ragu, meskipun itu nggak tepat, ya karena kadangkala aspek hukum ini jawaban apapun dalam konteks perspektif berbeda bisa jadi nggak salah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengelaborasinya itu. Oke, eh, bagus jawabannya Mbak Bintari, terima kasih. Jadi Doni harus bisa menuntut karena Doni yang dirugikan. Oke, kemudian teman-teman lain ada yang mau coba jawab lagi, satu orang lagi. Ini kaitan hukum dagang sama perdata ini ada bedanya enggak? Kira-kira di mana sih letak bedanya ini? Gitu ya. Go, sambil kita yeah, yeah. Mas Wildan mau jawab, Mas Wildan monggo. Coba. Buatan apa-apa Mas Wildan. Dicoba saja. Ini tentang yang nomor 1 atau nomor 2, Pak? Bebas, monggo. Mau nomor satu atau dua-duanya sih gak bagus. Silahkan. Monggo Mas Wildan, ada Mas Wildan. Monggo silahkan. Mungkin meneruskan yang Mbak Bintari tadi. Yeah. Memang dari pihak Doni itu harus dapat menuntut ya, Pak, menuntut haknya. Mungkin dengan mekanisme, mungkin jalur hukum, karena kan itu termasuk perjanjian dengan nominal besar juga itu, Pak. Kalau cuma menuntut apa tidak sesuai jalur hukum, kok kayaknya berat juga. Mungkin dengan jalur hukum itu, dengan mengumpulkan data-data, itu dapat ditempuh jalur hukum supaya hak-hak dan hak-haknya dapat didapatkan sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu, Pak. Ya, bagus ini jawabannya Mas Wildan. Jadi Mas Wildan lebih banyak mengelaborasi pada saat ketika seseorang dirugikan maka dia bisa berhak untuk menuntut haknya. Ya, ini bagus jawabannya Mas Wildan. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita
bahas dari studi kasus ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita baca beberapa aturan yang melandasi hukum perdata umum ini, hukum perdata itu artinya hukum yang mengatur antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Kalau saya pinjam bahasa dalam hukum Islam itu adalah muamalah. Yang namanya muamalah itu kita berinteraksi dengan orang lain, maka di situ ada hak dan kewajiban yang harus dituntaskan. Ya, jadi selalu timbal balik. Ketika salah satu nggak melaksanakan tugasnya, maka itu jadi masalah. Nah, dalam konteks hukum perdata ini, maka aturan yang kita gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu tebal sekali. Ada ribuan pasal itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang sampai dengan hari ini masih kita pakai KUH Perdata dari teman-teman penjajah kita bangsa Belanda. Ya, KUHP aja sudah diganti kemarin, tapi KUH Perdata masih. Jadi dasar hukumnya kalau kita berbicara keperdataan, kalau bahasanya tadi aspek muamalah, maka landasannya adalah di bidang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, kita coba kuliti ya. Ini saya sengaja mengambil contoh kasus konkret sehingga memudahkan saya untuk bisa menarik ke dalam definisi, kemudian pasal-pasal yang penting. Karena kalau teman-teman sudah ketemu, kemudian mengerti, nggak jauh-jauh dari kaidah-kaidah ini gitu loh. Jadi teman-teman belajarnya lebih cepat karena langsung menemukan contoh konkret dan juga langsung penyelesaiannya yang diambil dari kaidah-kaidah yang penting. Oke. Yang pertama teman-teman pahami tadi sudah memahami definisi hukum keperdataan secara umum gitu. Ya. Ada hubungan interaksi antara pribadi kodrati satu dengan yang lain. Di situ ada memuat hak dan kewajibannya. Alas hukumnya, alas haknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini yang perdata. Nanti kalau di hukum dagang ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nanti diturunkan lagi secara derivatif ada peraturan perundang-undang lain yang terkait. Misalnya apa? Kalau berbicara objeknya tanah, maka ada Undang-Undang Pokok Agraria. Ada Undang-Undang Hipotek. Ada mengatur mengenai gadai dan lain sebagainya. Itu lebih teknis. Baik. Jadi yang selanjutnya teman-teman harus pahami adalah berbicara hukum keperdataan itu dalam dunia hukum dikenal hanya ada dua teman-teman. Yang pertama disebut dengan perjanjian, yang kedua perbuatan melawan hukum. Hanya dua ini saja. Ya. Jadi anaknya perdata itu adalah objeknya tidak terlalu banyak, kualifikasinya, kemudian pemahamannya berangkat secara bertahap dan melangkah gitu ya. Jadi saya ulangi, ada dua jenis yang disebut dengan sifatnya perjanjian dan juga perbuatan melawan hukum. Nah, dalam konteks ini, karena Doni tadi memesan ya dengan 500 jutanya untuk mendapatkan komponen tadi dan ada perjanjiannya, maka dipastikan ada hukum kontraknya di situ. Nanti kita pelajari apa sih bedanya perjanjian, perikatan dengan kontrak. Habis ini kita pelajari. Ya. Terus kemudian ketika dari perjanjian ini default atau melanggar, tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka akibat hukumnya adalah wan prestasi atau ingkar janji. Nah ini otomatis. Jadi kalau teman-teman perjanjian, maka wan prestasi. Terus bagaimana kalau nggak ada janji? Ya PMH namanya, perbuatan melawan hukum. Jadi setiap orang yang melanggar hak orang lain, tapi dasarnya bukan perjanjian, maka PMH. Jadi hanya ada dua teman-teman, PMH dan wan prestasi. Itu saja. Dalam konteks ini, maka wan prestasi, ingkar janji. Nah, dalam pasal 1238, ini dasar hukumnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada orang lain tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini pasal 1238 ya. Jadi kalau tadi si Doni memesan harga 500 juta, ya, maka perusahaan tadi memberikan komponennya, maka berdasarkan pasal 1238, ketika Doni sudah bayar, kemudian perusahaan yang nggak bayar, maka opsinya bisa bermacam-macam. Yang pertama, perusahaannya ngasih komponen. Yang kedua, dikembalikan uangnya, perjanjiannya dibatalkan. Ya. Yang ketiga,
Doni dapat memenuhi haknya dengan ganti kerugian. Ditambahkan nanti, Pak, karena kemarin komponennya saya nggak dapat, dan saya harusnya menjual kepada orang lain, saya jadi rugi, Pak. Kerugian ini bukan salah saya, tapi salah perusahaan tadi. Tolong dong, Pak, dihitungkan, Pak. Jadi saya minta ganti kerugian. Ditambahkan kepada perusahaan tadi untuk dia menanggung kerugian yang menimpa Doni. Misalnya ini, saya supplier barang, ya. Saya udah janji kepada teman-teman customer saya bahwa di tanggal 25 saya akan memberikan barang yang sudah mereka pesan. Ya, tiba-tiba di tengah jalan barang itu nggak datang. Ya, saya nggak bisa untuk memenuhi tadi permintaan customer saya. Nah, saya jadi rugi, kemudian saya dituntut oleh customer, maka kerugian itu saya pindahkan untuk ditanggung oleh tempat di mana saya minta barang tadi. Nah, itu disebut dengan ganti kerugian. Pada perjalanannya, ini ada dua sifatnya. Yang pertama materi, yang kedua imateri. Kalau bahasa yang saya biasa sidangkan itu adalah imaterial dengan material. Apa bedanya materi dan imateri? Yang materi itu adalah bentuk ganti kerugian yang secara harfiah masih logis untuk diminta. Misalnya apa? Tadi saya gara-gara terlambat atau tidak memberikan pesanan ke klien saya jadi marah, oleh sebab itu saya rugi. Oke, ruginya apa? Oke, Pak, dia sudah bayar tadi barangnya. Dia minta kembali uangnya, ya. Karena saya merasa dirugikan, uang yang tadi harus saya kembalikan, saya minta kepada orang yang membuat saya rugi. Nah, itu materi, itu bisa dihitung, kerugiannya jelas. Tapi kalau imaterial atau imateri, maka bentuk kerugiannya itu adalah bentuk kerugian yang agak susah kita hitung. Contohnya apa? Pak, nama baik saya rusak, Pak. Nggak bisa, Pak. Jadi karena kerugian ini, saya jadi nggak dipercaya, saya jadi susah dapat klien, maka usaha saya jadi susah. Saya mau iklan, tiba-tiba ambruk usaha saya, bangkrut, Pak. Saya minta dong ganti rugi, nama baik saya dipulihkan. Jadi dibentuk dalam bentuk kalkulasi uang. Itu imateri. Nah, bedanya itu ya. Jadi materi itu dapat dihitung, dikalkulasi, ya, dapat dibuktikan. Sedangkan kalau imateri, gangguan bersifat psikologisnya. Itu dimintakan kerugian. Oke. Yang kedua selanjutnya adalah jenis gugatannya adalah diajukan di peradilan umum. Bentuknya wan prestasi atau ingkar janji. Maka kenapa penting kita memahami PMH dengan wan prestasi? Kalau teman-teman salah mengidentifikasi, maka nanti sudah capek-capek datang ke pengadilan, sudah capek-capek menuntut, ya, ternyata putusannya adalah tidak dapat diterima. Need of functor failure. Sayang banget ya. Gitu. Kemudian, oleh karena van prestasi, maka Doni ini fokus utamanya adalah meminta ganti kerugian akibat perbuatan perusahaan tadi. Nah, di pasal 1266, ya, Doni berhak mengajukan pembatalan perjanjian. Ya. Yang namanya dibatalkan, maka perjanjiannya dianggap tidak ada, maka Doni berhak meminta uangnya dan dikembalikan kedudukannya. Nah, yang paling penting dalam prestasi ini adalah setiap dasar hukum penuntutan dari wan prestasi, maka secara sah tertulis harus ada somasi. Nah, teman-teman ada yang tahu somasi ya? Somasi itu peringatan. Misalnya ini, kalau kita punya ngutangin orang, ngutangin apa ya, pinjam uang ya, teman itu nggak mau bayar, maka teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk marah, ujuk-ujuk minta duit itu kembali. Harus ada peringatannya dulu. Itu yang disebut dengan somasi. Nah, somasi ini adalah syarat sahnya untuk bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Berapa kali somasi? Pada saat prakteknya ini 2 kali dibutuhkan. Wajib hukumnya somasi. Kenapa somasi diperlukan dalam konteks wan prestasi? Karena begini teman-teman sekalian. Dalam konteks kita tidak menjalankan hak dan kewajiban kita, maka kita perlu dinyatakan lalai dulu. Bahasa lainnya adalah kita tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Gitu ya. Karena banyak orang ngeles,
merasa dirinya nggak salah. Kalau pinjam uang yang galak itu yang minjemin atau yang dipinjemin? Ya, ini repot kan? Pasti yang dipinjemin lebih galak daripada yang minjemin. Yang inget punya utang yang minjemin atau dipinjemin. Nah, gitu repot ya. Kenapa diperlukan somasi? Karena dalam suatu keadaan perjanjian ini kita membutuhkan memastikan pihak tersebut tidak beriktikat baik, pihak tersebut lalai, ya, untuk memenuhi kewajibannya. Kenapa somasi harus 2 kali? Butuh jeda waktu. Kurang lebih rasio logisnya kayak begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman besok-besok punya hutang, ya janjinya dibayar 2 bulan, tarso nggak balas-balas, ya diingetin nggak membayar, maka teman-teman sudah belum melakukan peringatan secara hukum 2 kali. Pak, kalau 2 kali nggak mengindahkan gimana? Baru teman-teman gaspol. Gitu loh. Jadi memang ada aturan secara hukum berdasarkan pasal 1266 ini ada beberapa kriteria yang harus kita pahami, gitu ya. Nah, yang menjadi dalil utama pembelaan diri dari seseorang yang dinyatakan ingkar janji adalah dia nggak mau karena dia tidak mau memenuhi kewajibannya karena yang bersangkutan telah terlebih dahulu melakukan investasi kepada kita. Nah, ini bahaya. Contohnya apa? Saya mesen kusen untuk dipasang di rumah. Ya, saya udah pesen, saya udah DP, kusennya nggak diantar. Ya, dilalah begitu saya mau tuntut orang tukang mebelnya bilang, lah gimana untuk saya ngasih kusen? Wong sampean aja sebelumnya kalau mesen-mesen itu nggak pernah bayar lunas kok, hanya bayar DP-nya aja. Kalau ini saya kasih, saya rugi. Nah ini, jadi ada suatu keadaan di mana orang-orang yang prestasi yang dituntut justru dia berada pada pihak yang kalah. Karena kenapa? Dia ternyata yang terlebih dahulu melakukan itikat buruk sebelumnya. Misal tadi Doni sama PT Teknologi. Doni bilang, Pak saya udah bayar 500 juta. Nggak dikasih komponennya. Terus perusahaannya kita tanya kan, kenapa Pak nggak ngasih? Lah iya Pak, orang kemarin sudah 2 kali pesen. Dua-duanya hanya dibayar DP-nya aja. Sisanya nggak dibayar kok Pak. Kalau ini saya kasih, saya rugi Pak. Saya mau kasih kalau sebelumnya lunas semua. Kan bisa begitu. Nah, ini salah satu pembelaan bagi orang-orang yang dinyatakan non-prestasi. Nah, jadi pasal 1238, kemudian 1266, 1338, ya kebebasan berkontrak, itu menjadi pasal kunci kalau teman-teman bisa memahami dua pasal ini, maka teman-teman bisa memahami perjanjian ini. Oke, kita lanjut. Kaitannya hukum perdata dengan hukum dagang. Secara singkat, hukum perdata itu merupakan bagian induk di mana hukum dagang adalah bagian cabangnya. Ya, dalam hukum perdata itu ya, yang tadi kita sampaikan bahwasanya mengatur antara hak dan kewajiban satu sama lain, pribadi kodrati, maka kalau hukum dagang itu adalah hubungan hukum perdagangannya yang diatur. Ya, misalnya saya bagi contoh, saya punya kapal 20 gross ton, yaitu kapal berat itu. Ya, kapal ini ya mau disewa untuk ngangkut barang. Atau misalnya sekarang kan sudah banyak contoh lain yang agak lebih mudah. Kan sekarang sudah banyak JNE, JNT, ya Shopee itu sudah nggak mau berkontrak lagi dengan JNE dan JNT, dia bikin yang baru namanya Shopee Express. Nah, Shopee Express ini dia nggak punya armada, Bapak dan Ibu sekalian. Dia nebeng. Kalau ada pesawat Lion Air dia tebengin. Kalau ada kapal dia nebengin. Kalau ada kargo dia nebengin. Nah ini bisnis dia nih. Dia milih-milih strategi bisnisnya. Maka itu diatur dalam hubungan hukum dagangnya. Ya. Banyak kasus dalam hubungan perdata ini saling beririsan dengan unsur hukum dagang. Jadi kalau saya sampaikan, ketika berbicara membahas mengenai hukum dagang, hukum komersil, perjanjian, perseroan terbatas, dan sebagainya, maka aku yakin di dalamnya ada hukum perdata. Karena beririsan ya. Gitu. Karena kenapa? Karena melibatkan perjanjian yang mengatur bidang perdagangannya. Nah, hukum dagangnya
bagian dari yang mengatur bidang perdagangan dan bisnisnya, ya bicara mengenai profitnya berapa, kemudian nanti apa namanya mekanisme strategi pemasarannya seperti apa, ya dan lain sebagainya. Jadi hukum perdata dan hukum dagang ini tidak bisa dipisahkan, di mana hukum perdata ini bagian induknya, hukum dagang cabangnya, sehingga ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mengenal ada perikatan, perjanjian, dan kontrak. Ya, kira-kira apa bedanya dari istilah-istilah ini? Siapa saja subjek dan objeknya? Nah, gitu ya. Ada perikatan, ada perjanjian, ada kontrak. Bedanya apa? Karena teman-teman yang mau coba bahas, mau coba berpendapat, ternyata ini beda loh istilah ini loh. Nah, kurang lebih gitu. Monggo teman-teman, diskusi lagi. Iya, enggak. Iya, Izin menjawab, Pak. iya monggo Mbak Bintari. Untuk perikatan mungkin saya baru dengar sekarang ya, Pak, ya. Tapi Iya, kalau iya. untuk perjanjian dan kontrak itu kalau perjanjian biasanya dia diucapkan secara lisan. Kalau misalkan saya, janjian nih sama bapaknya, besok Hmm. kita ketemu di kafe ini gitu. Kalau kontrak itu dia secara tertulis. Jadi sah gitu, Pak. Ada tanda tangannya, terus dia juga, eee, apa ya, mengikat secara hukum gitu loh, Pak. Kalau perjanjian enggak. Kalau untuk perikatan saya masih belum pernah dengar sih, Pak, kebetulan. Baru kali ini Mbak Bintari dengar ya? Mhm. Oke, siap. Jadi Mbak Bintari tadi sampaikan bahwa perikatan baru pertama kali dengar, kalau perjanjian setahu Mbak Bintari tadi sifatnya lisan, kalau kontrak ini dalam bentuk tertulis. Oke. Oke. Misalnya saya janjian sama Mas Wildan. Mas Wildan, besok kita ke kampus sampai jemput aku ya. Ya. Atau besok tak pinjam uangmu, kita sharing dulu. Besok kalau aku punya tak ganti. Nah ini bentuknya apa ini kalau kayak gini? Aku boleh nggak nginep di kosanmu nanti malam? Karena aku dikunciin di kosanku misalnya. Nah ini bentuknya apa? Ini antara perikatan, perjanjian, kontrak. Teman-teman sekalian, bentuk-bentuk ini 100% kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang terkecil. Ya, ketika kita menjanjikan sesuatu, ya itu masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori ini. Nah ini kadang-kala kita nggak sadar aja, ya ternyata itu masuk dalam konteks salah satu di antara ketiga ini. Kira-kira apa bedanya perikatan, perjanjian dengan kontrak? Atau misalnya, Pak, kemarin saya tanda tangan, harus dimaterai, Pak. Nah, pertanyaannya ini materai ini emang syarat sahnya perjanjian ya? Harus ada materai. Emang akibatnya kalau nggak ada materai apa? Kenapa harus tertulis? Pak, kemarin saya lisan, kalau dia nggak menempati apa ininya, Pak? Nah, gitu loh. Kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu apa ini perikatan, perjanjian dengan kontrak? Monggo. Mas Ferry mau jawab nggak Mas Ferry? Monggo. Dicoba Mas Ferry. Ada? Mas Ferry mau coba jawab? Tadi Mbak Bintari sudah mengarah sebenarnya. Sudah spesifik. Tinggal kita poles lagi supaya menjadi sempurna penjelasannya. Monggo. Ada yang mencoba menjawab, silahkan.